Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di MA Nur Rohmah untuk siswa-siswi baru dan mungkin yang alumni ya, selamat datang di suasana baru. Ya, maaf karena untuk pertemuan pertama saya tidak bisa masuk ke sekolah, tidak bisa pertemuan langsung karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di Bekasi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi sosiologi bab 1 kelas 10. Dan untuk kalian yang sudah menonton video sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar sosiologi? Nah, di situ sudah dijelaskan di video tersebut. Bisa kalian dengarkan dan kalian rangkum mengapa kita harus belajar tentang sosiologi, manfaatnya apa. Silahkan kalian kemukakan pendapat kalian sendiri dari video yang telah kalian dengarkan sebelumnya. Nah, baik, untuk yang sudah mempunyai LKS kelas 10, bisa kalian buka bab 1 mengenai fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Next, untuk slide kedua, sosiologi sebagai ilmu sosial itu adalah poin yang akan saya jelaskan. Lalu realitas sosial sebagai objek kajian, kehidupan sosial sebagai objektivitas, dan gejala sosial. Kemudian untuk poin yang pertama, next, yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, kemudian slide berikutnya dijelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Nah, jadi ini sosiologi itu apapun aspek yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada pengaruhnya ya. Kemudian slide selanjutnya, karakteristik sosiologi sebagai ilmu ya. Yang pertama yaitu bersifat empiris. Artinya dibangun dari hasil observasi terhadap fakta dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi kalau dalam contoh apa ya? Kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kalau kita pandang, kalau kita teliti, kita observasi, ini disebabkan oleh apa kenakalan remaja ini? Setelah kita observasi fakta-faktanya, oh ternyata kenakalan remaja bisa diakibatkan oleh keluarga yang broken home, kemudian karena kurang kasih sayang dari orang tua, kurang pendidikan atau lingkungan keluarganya atau lingkungan tempat dia tinggalnya itu tidak baik, ternyata bisa menyebabkan adanya kenakalan remaja. Misalkan kita mengobservasi fakta-fakta itu, fakta-fakta kenapa terjadinya kenakalan remaja itu ya, disebabkan oleh yang saya sebutkan tadi. Maka sosiologi ini menjadi suatu ilmu yang bersifat empiris, yang mana kita hanya bisa mengobservasi suatu masalah atau suatu kronologi dari fakta yang ada, begitu. Kemudian yang kedua bersifat teoritis, ya, selalu menyusun abstraksi hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis, bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori sehingga jadi sebab akibat akhirnya jadilah sebuah teori. Contoh adanya misalkan nih, seorang penjual
menjual barang ketika barang tersebut sedang langka. Ketika barang tersebut sedang langka, lalu ia menaikkan harganya. Karena adanya kenaikan harga tersebut, maka ini bisa diambil menjadi suatu teori, yaitu suatu teori mengenai harga, atau misalkan mengenai permintaan. Semakin banyaknya barang yang terjual di pasar-pasar atau banyaknya barang yang terjual di toko, maka semakin banyak permintaan dari konsumen akan menghasilkan sebuah teori permintaan. Begitu juga ketika ada seorang pembeli yang menawar kepada seorang penjual yang tadinya harga sepatu 50.000 ditawar menjadi 30.000, akhirnya adalah suatu teori, yaitu teori penawaran. Begitu. Kemudian sosiologi juga sebagai ilmu yaitu bersifat kumulatif. Berarti teori-teori sosiologi berkembang atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Kemudian bersifat non-etis, tidak mempersoalkan baik buruknya fakta sosial tertentu, tetapi tujuannya menjelaskan fakta sosial secara analitis. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian next, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial yang lainnya terdiri dari beberapa segi. Nah, yang pertama dari segi ekonomi, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Segi ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi. Nanti juga kalian akan belajar mengenai ilmu ekonomi ya. Di sini sudah ada foto yang maksudnya itu menjelaskan bahwa sosiologi juga berhubungan dengan perekonomian. Contoh dalam jual beli itu kita pasti bersosialisasi kan, ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian kalau dari segi kehidupan politik, next slide selanjutnya yaitu berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Segi kehidupan politik. Oke, segi kehidupan politik ya, itu dipelajari oleh ilmu politik. Contoh dalam kehidupan, dari segi kehidupan politik nih ya, misalkan kita atau kalian lah sebagai anggota DPR dan ketua DPR-nya membahas mengenai kebijakan saat ini, kebijakan untuk pemerintah, untuk masyarakat. Nah, tentunya di situ ada sosialisasi yang mengharuskan ketua untuk menjelaskan kenapa harus adanya kebijakan tersebut dan adanya sosialisasi dari para anggota kepada para ketua daerah-daerahnya masing-masing. Di situ juga mencakup adanya hubungan antara sosialisasi atau sosiologi terhadap dunia politik. Kemudian hubungan dari segi antropologi. Next slide selanjutnya memusatkan perhatian pada masyarakat. Masyarakat yang masih sederhana taraf kebudayaannya, sedangkan sosiologi menyelidiki masyarakat modern. Antropologi memusatkan perhatian pada masyarakat. Oke, masyarakat yang masih sederhana taraf kebudayaan. Jadi kalau untuk sosiologi ini dia meneliti nih antara masyarakat yang masih budayanya itu kental. Contoh di Jawa ternyata kebudayaannya itu masih kental, kayak misalkan jangan jauh-jauh deh, ini aja deh, santri. Bedanya santri salafi dengan santri modern itu terletak misalkan pada pakaiannya nih. Kalau santri salafi itu ya, tempat yang dulu saya pesantren itu wajib memakai sarung. Nggak ada yang boleh memakai rok
kecuali pertemuan dalam sebulan sekali. Jadi kalau untuk santri yang masih memegang budaya apa ya, nggak modern lah gitu, nggak modern, itu mewajibkan adanya kita harus memakai sarung setiap hari begitu. Sedangkan santri modern itu nggak ada yang pakai sarung, rata-rata itu pakai celana untuk santri putra atau rok untuk santri cewek begitu. Kemudian next kita membahas poin kedua, yaitu realitas sosial sebagai objek kajian. Realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terkait dengan kestabilan dalam keadaan normal atau keadaan tidak normal yang terjadi dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Nah, kenyataan ya. Jadi sosiologi ini meneliti adanya fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya misalkan adanya tawuran antar sekolah gitu, itu juga sering terjadi di masyarakat kita. Atau adanya demo, itu juga sering terjadi di masyarakat kita ya. Next, slide selanjutnya faktor pembentuk realitas sosial, yaitu ada masyarakat, organisasi sosial seperti organisasi sosial, bukan maksudnya organisasi sosial itu yang hanya berfokus kepada kayak pemberian raskin atau pemberian untuk orang-orang yang tidak mampu aja ya. Maksudnya organisasi di sini itu mencakup luas, yang artinya organisasi manapun yang mencakup banyak orang itu disebut organisasi sosial begitu. Terus ada dinamika sosial, adanya perubahan sosial antar masyarakat. Terus perubahan sosial dari individu atau kelompok, itu bisa jadi adanya perubahan diri kita yang tadinya tidak bisa bersosialisasi akhirnya bisa bersosialisasi. Nah, itu adanya perubahan begitu ya. Oke, di sini bisa kalian baca pengertian dari masyarakat untuk slide selanjutnya. Jadi kalau masyarakat itu sekumpulan manusia ya, sekumpulan manusia yang bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Kemudian next selanjutnya untuk slide organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Contohnya yang dibentuk oleh masyarakat apa nih? Contohnya dalam kalau kalian KKN nanti biasanya suka ada organisasi dari masyarakat, atau yang paling terkenalnya RT atau RW lah, itu juga termasuk organisasi. Kemudian ada dinamika sosial, yang perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu. Kemudian perubahan sosial, perubahan dalam masyarakat ya, nilai, sikap, perilaku begitu ya. Kemudian next selanjutnya kehidupan sosial sebagai objektivitas. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat dan menerima fakta sebagaimana adanya, bukan sebagai apa yang diharapkan. Bersikap objektif merupakan hal yang paling penting dalam melihat kehidupan sosial. Jadi objek ya sosiologi itu. Kita ketika belajar sosiologi melihat suatu masalah harus objektif. Artinya apa? Artinya kita harus melihat fakta yang terjadi dalam masalah tersebut. Mengapa masalah itu terjadi? Kita cari fakta-faktanya. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai kenakalan remaja, mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi di lingkungan kita, dan begitu seterusnya. Kemudian beberapa contoh ya. Next slide selanjutnya yaitu sarana belajar yang merupakan faktor eksternal.
mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam sudut pandang kedokteran objektif, tidak mempertimbangkan kemampuan dan motivasi seseorang secara pribadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa prestasi siswa dipengaruhi oleh sarana belajar tanpa melihat usaha, minat, dan motivasi pribadinya. Realitas objektif dapat dikatakan sebagai pengetahuan manusia yang bersifat umum, massal, mempunyai sifat memaksa di luar masing-masing individu. Oke, begini contohnya. Siswa itu pintar. Siswa A itu pintar. Nah, akhirnya ditelitilah oleh guru. Kok bisa sih dia pintar? Kenapa nih? Ditanyalah. Oh, ternyata setiap malam dia selalu belajar. Setiap malam dia selalu mengulangi materi yang diajarkan oleh gurunya. Setiap hari atau setiap malam lah. Jadi sarana belajar maupun itu dari pribadinya atau dari ruang lingkup sekolahnya itu memadai dia sehingga dia pintar, misalkan begitu. Terus yang kedua, contoh lagi, prestasi siswa akan meningkat jika rajin belajar. Nah, misalkan siswa ini dia rajin belajar, bisa jadi dia akan naik peringkatnya yang tadinya peringkat 4 menjadi peringkat 2 atau peringkat 1. Contoh dulu saya begitu. Ketika SMP ribuan santri ya, ribuan siswa di sana di Al-Muhajirin, SMP Al-Muhajirin Purwakarta. Saat itu peringkat 4 itu, ketika saya peringkat 4 itu udah paling memuaskan karena memang di sana itu saingannya sangat ketat begitu. Saya masuk 10 besar aja itu udah sangat-sangat bersyukur karena memang mayoritas di sana orang-orangnya cerdas. Kemudian ketika saya ingin lebih rajin, nah ketika SMA akhirnya terbayar lah, jadi 3 tahun berturut-turut selalu saya yang juara, alhamdulillah. Nah, itu juga bisa disebabkan prestasi kita meningkat, bisa juga disebabkan oleh karena rajin belajar begitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai gejala sosial, poin selanjutnya. Definisi gejala sosial menurut Surjono Sukanto dalam sosiologi, suatu pengantar pada tahun 1999. Wah, ini saya baru lahir. Gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Gejala sosial. Contohnya apa sih gejala sosial? Oh, contohnya ada nih demo. Nah, itu gejala sosial. Kenapa disebut gejala sosial? Karena adanya masalah yang mencakup banyak orang. Demo itu kan banyak ya orangnya. Nah, maka disebutlah itu gejala sosial, adanya masalah dalam masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Contoh demo tadi, masyarakat demo. Nah, itu adanya gejala sosial, tanda-tanda gejalanya sosial. Bisa jadi faktornya itu ada faktor kultural. Faktor kultural itu gotong royong contohnya, kultur budaya ya. Contoh lainnya ialah kemiskinan dan perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Kalau gotong royong itu kan dampaknya positif ya. Kalau misalkan kemiskinan itu pasti akan merugikan masyarakat. Nah, itu faktor kultural. Atau faktor struktural, contohnya interaksi sosial dengan orang lain dan adanya penyuluhan sosial. Jadi dari pihak pemerintah mengumpulkan para warga untuk disosialisasi atau dibuat mengerti mengenai adanya kebijakan pemerintah. Maka disosialisasikanlah kenapa adanya kebijakan seperti ini mengakibatkan masyarakat seperti ini, tapi akhirnya akan
menghasilkan dampak yang positif untuk masyarakat juga. Kemudian macam-macam gejala sosial. Next, slide selanjutnya. Bisa gejala sosial dari aspek ekonomi. Kalau dari aspek ekonomi bisa kayak kemiskinan, pengangguran, atau contoh saat ini perekonomian di Indonesia sedang memburuk karena adanya COVID-19. Bukan hanya pemerintah yang sedang terpuruk, tapi juga para pedagang UMKM atau pedagang kaki lima yang merasakan dampak adanya COVID dan PPKM. Jadi saat-saatnya sedang terpuruk perekonomian saat ini begitu. Kemudian gejala sosial di aspek budaya, misalkan peniruan budaya asing yang negatif dan masalah kenakalan remaja. Contoh kayak gimana nih budaya asing yang negatif? Contohnya kalau di orang barat itu mereka pada memakai pakaian bikini. Kalau kita menerapkan pakaian bikini di Indonesia, wah, menurut agama Islam itu sangat diharamkan karena kita wajib untuk menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian gejala sosial di aspek lingkungan alam, misalnya pencemaran lingkungan, ya, kita buang sampah sembarangan mengakibatkan banjir. Kita menebang pohon sembarangan menyebabkan longsor begitu. Gejala sosial di aspek psikologis, perilaku setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya, maka itu problem kejiwaan pun dapat memicu gejala sosial. Contohnya masalah KDRT, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu cerita yang mana jadi banyak sih, ini bukan hanya diambil dari contoh biasa, tapi juga terjadi di kehidupan nyata bahwa adanya hubungan yang menyebabkan salah satunya ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya menyebabkan psikologis seorang istri, biasanya istri ya yang di KDRT, menyebabkan psikologis seorang istri itu tidak normal, jiwanya itu sudah mungkin udah tersiksa batin oleh orang yang dia cintai, ternyata begini. Kemudian dia juga malah mengalami luka-luka, akhirnya mungkin karena gelap mata, gelap pikiran, lemah iman, ketika penyiksaan tersebut justru malah membunuh suaminya karena ketidakkuatan dalam KDRT. Atau bahkan ada juga yang dilarikan ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari hal tersebut ya. Nah, baik teman-teman, ternyata sudah habis materi kita untuk bab yang pertama. Untuk tugas 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi. Untuk tugas 2 minggu ke depan, silahkan kalian isi latihan soal dari bagian 1 sampai bagian B esai. Nah, silahkan kalian isi, pelajari. Kemudian jangan lupa juga, jadi sudah ada 2 tugas ya. Yang pertama, tugas pertama itu kalian rangkum video mengapa kita harus belajar sosiologi di video sebelumnya, apa manfaatnya, kemudian apa manfaatnya fungsi kita belajar sosiologi. Kemudian yang kedua, isi latihan soal dari bagian 1 sampai bagian B esai. Kemudian tugas yang ketiga, silahkan kalian buat kelompok satu kelompoknya itu 3 orang, yaitu buat sebuah makalah mengenai gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, tapi kenyataan,
tapi yang ada di Indonesia, yang sudah ada di berita. Silakan kalian kaji. Misalkan contoh adanya PPKM. Nah, itu juga kan melibatkan orang banyak. Dampaknya apa? Silahkan kalian cari masalah yang akan kalian bahas di makalah tersebut. Cari masalah yang sedang terjadi, yang marak saat ini. Nah, baik, mungkin segitu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian titip pertanyaan itu melalui WA Teh April. Kemudian jika memang ada, untuk minggu depan saya akan berikan jawaban dari pertanyaan kalian. Atau bisa kalian untuk yang PP atau untuk yang tidak PP bisa menitipkan pesan kepada saya melalui WA saya. Silahkan bisa kalian cari atau minta di Teh April untuk WA saya. Nah, begitu. Mungkin itu saja yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum mengerti, bisa kalian baca-baca lagi, bisa kalian search lagi di internet. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.